Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib. Sudah sampai ke pembahasan syarat-syarat hadonah. Syarat-syarat mengasuh anak. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Wa syaraitul hadonati, dan adapun syarat-syarat hadonah. Syarat-syarat mengasuh sab'un ialah 7. Ahaduha, adapun salah satunya 7 atau nomor satunya 7, al-aqlu ialah berakal. Fala hadonata, maka tidak ada hak asuh itu maujud lima jenunatin bagi orang gila. Atbaqa, yang terus menerus, jununuha apa gilanya seseorang, atau terputus-putus apa gila. Jadi syarat hadonah itu ada 7. Yang pertama adalah berakal, maka tidak ada hak asuh bagi orang gila, baik gilanya terus menerus atau terputus-putus. Fa in qalla, maka jika sedikit, jununuha apa gilanya seseorang, gilanya orang yang gila, kayaumin seperti sehari, fisanatin di dalam 1 tahun, lam ya betul, maka tidak batal hakul hadonati apa hak mengasuh bidalika dengan itu gila. Jadi misalkan ada orang gila selama 1 tahun, ya gilanya cuma sehari 2 hari, maka tidak gugur hak hadonahnya. Jadi nomor 1 adalah hak hadonah, syarat mengasuh itu berakal, tidak boleh orang gila. Wasani, adapun yang kedua, al-hurriyatu ialah merdeka. Merdeka, fala hadonata, maka tidak ada hak hadonah atau hak mengasuh itu maujud liroki kotin bagi budak perempuan. Jadi bagi budak, wa in adzina, meskipun mengizinkan laha baginya perempuan atau budak perempuan, saiduha, siapa saidnya perempuan, fil hadonati, di dalam hadonah. Jadi syarat yang kedua, perempuan tersebut harus merdeka. Maka tidak ada hak mengasuh kepada budak yang tidak merdeka. Artinya meskipun tuannya mengizinkan dalam mengasuh anak, maka yang nomor 2 ada harus merdeka. Wasalisu, dan adapun syarat yang ketiga, ad-dinu ialah agama. Fala hadonata, maka tidak ada hak hadonah itu maujud likafirotin bagi orang kafir, bagi perempuan yang kafir, ala muslimin atas orang muslim. Jadi tidak ada hak mengasuh anak orang kafir kepada orang muslim, khawatir anak itu terbawa agamanya, seperti itu. Warwabi, adapun yang keempat, wal khamisu, dan yang kelima, al-iffatu ialah terjaga, wal amanatu, dan sikap amanah. Jadi iffah ini artinya terjaga, orang tersebut dapat menjaga kehormatannya, dapat menjaga hal-hal yang bermaksiat kepada Allah, dapat menjaga kemaluannya dan sebagainya. Jadi iffah ini ya intinya bukan orang fasik seperti itu. Wal amanah, dan orangnya amanah. Fala hadonata, dan tidak ada hak asuh itu maujud lifasiqatin bagi orang fasik. Jadi gitu. Intinya bukan orang fasik lah, seperti itu. Wala yushtaratu, maka tidak disyaratkan fil hadonati, di dalam mengasuh, tahakkukul adalati, apa terbuktinya adalah terbuktinya sifat adil, albat fil albatinati, yang batin, yang di dalam, seperti itu. Jadi yang batin itu yang sesungguhnya. Artinya tidak disyaratkan di dalam adalah, di dalam sifat amanah atau iffah ini, sifat adalah, itu tidak disyaratkan di dalam batin. Batinnya harus bagus, tidak disyaratkan itu. Batin kan urusan Allah, Allah yang maha mengetahui. Bal takfi, tetapi cukup
Al-adalatu apa sifat adil, az-zahiratu apa yang nampak saja. Jadi ketika dipandang orang-orang itu baik, ya udah itu udah cukup. Tidak berlanjut ke hatinya, hati urusan Allah Subhanahu wa taala. Wasa disu dan yang keenam adalah al-iqamatu apa bermukim fil baladil mumayyizi di negeri anak yang tamis. Nah, kemudian biayyakuna dengan harus ada abawahu siapa kedua orang tuanya, bapak dan ibunya, mukima ini ialah bermukim keduanya fi baladin wahidin di dalam negeri yang satu. Jadi yang keenam adalah bermukim di daerah sang anak dengan artian kedua orang tuanya mukim di satu daerah. Artinya ya anak orang tuanya ya sama satu daerah seperti itu. Walau aroda jika menghendaki ahaduhuma siapa salah satu keduanya safar hajatin akan safar karena hajat kahajin seperti berhaji watijaratin atau berdagang tawilan ialah lama atau panjang karena safaru yang ada apa perjalanan au qasiron ataupun pendek. Karena al-waladu maka ada siapa anak al-mumayyizu yang mumayyiz wa ghairuhu dan selainnya mumayyiz ma'al mukimi bersama orang mukim minal abawaini dari salah satu kedua orang tuanya hatta ya'uda sampai kembali al musafiru siapa orang yang safar minhuma dari keduanya. Jadi misalkan kalau seandainya ada salah satu dari keduanya itu bersafar karena hajat, karena haji misalkan atau perdagang atau usaha, baik safarnya itu lama ataupun sebentar, maka sang anak ini yang mumayyiz ini atau selainnya mumayyiz bersama orang yang mukim dari salah satu kedua orang tuanya sampai orang yang berpergian itu kembali keduanya gitu. Jadi intinya ketika salah satu orang tuanya itu pergi dalam perjalanan dan ada ujur ada hajat maksudnya seperti haji atau perdagangan, nah maka sang anak ini bersama orang yang mukim seperti itu, baik ibunya atau bapaknya yang mukim. Intinya sang anak ini harus bersama orang yang mukim. Kemudian walau aroda maka jika menghendaki ahadul abawaini siapa salah satu kedua orang tuanya safaronuk latin pada safar pindah, artinya pindah tempat, pindah negeri. Fal abu maka adapun bapak aula lebih utama minal ummi daripada ibu bihadonatihi dengan mengasuhnya walad. Fayang si ohu maka mengambil siapa abun hu pada walad minha dari umun. Jadi kalau seandainya ada salah satu ayah dan ibu itu pergi untuk pindah daerah misalkan, maka yang lebih berhak di sini adalah ayah yang lebih berhak mengasuh anak daripada ibu. Maka pada saat itu si ayah harus mengambil anak dari sang ibu seperti itu. Ya misalkan ya ibunya pindah ya, seperti itu, nah, maka anak tetap bersama ayahnya. Atau ayahnya pindah, maka yang lebih baik, yang lebih berhak adalah anak bersama ayahnya seperti itu. Kecuali dua-duanya mukim di satu tempat, maka si anak bersama ibunya. Kemudian wasyartus sabi'u dan adapun syarat yang ketujuh al-khuluwu apa kosong. Nah, maksudnya kosong di sini kita jelaskan al-khuluwu umil mumayyizi, kosongnya atau sepinya ibu anak yang tamis min jaujin dari suami laisa yang tidak ada siapa suami min maharimit tifli dari mahramnya anak. Jadi syarat yang ketujuh adalah sepi, maksudnya sepinya ibu sang anak yang tamis dari seorang suami yang bukan termasuk dari mahramnya sang anak. Artinya si ibu, dengan kata lain si ibu belum menikah lagi seperti itu. Jadi si ibu belum menikah lagi dengan orang lain. Jadi kalau si ibu sudah menikah lagi ya apa namanya
sang anak ya ke ayah seperti itu. Nah ini kan sang ibu itu harus sepi, artinya tidak nikah lagi seperti itu. Kecuali, nah ini dia. Faina kahat, jika kawin siapa umun syahson pada seseorang min maharimihi dari mahramnya si tifl dari anak, kami tifli seperti pamannya anak, awibnihi awibni ammihi atau putranya paman, wabni akhihi atau saudaranya paman, putra-putranya tifl maksudnya, putra saudaranya tifl, warodia dan ridho atau rela kulun apa masing-masing, minhum daripada am dan seterusnya, bil mumayyizi dengan anak yang tamis, ala atas kutu maka tidak gugur, hadonatuha apa hak asuhnya umun, bidalika dengan itu semua, dengan itu nikah maksudnya. Jadi maksudnya ketika ibu ini nikah sama seseorang yang seseorang tersebut mahramnya anak ini, seperti pamannya anak ini, atau putra pamannya anak ini, atau putra saudaranya anak ini. Maka masing-masing mereka itu setuju, ridho atau rela dengan anak ini, anak yang tamis. Maka pada saat itu tidak gugur hak asuhnya ibu dengan pernikahan itu, seperti itu. Fa'inikhtalla maka jika cacat syartun apa syarat minha dari 7, dari syarat-syarat maksudnya aisabati maksudnya dari 7, fil ummi di dalam ibu, sakotot maka gugur, hadonatuha apa asuhnya umun, kama taqaddama seperti telah lalu, syarhuhu apa penjelasannya mufassalan hal dalam keadaan terperinci. Maksudnya jika salah satu 7 syarat tersebut tidak terpenuhi oleh sang ibu, maka hak asuhnya menjadi gugur sebagaimana penjelasan yang telah diperinci. Artinya ya 7 ini harus ada pada sang ibu ketika dia mengasuh anak. Ketika enggak ada salah satunya atau enggak ada sebagian, maka hak asuhnya menjadi gugur. Maka bisa jadi hak asuhnya kembali kepada ayah, seperti itu. Jadi yang pertama adalah ya saya sebutkan lagi, berakal, merdeka, dan agamanya Islam. Yang selanjutnya iffah, terjaga dan amanah. Nah, bukan orang fasik maksudnya. Yang keenam adalah dia bermukim di tempat itu. Yang ketujuh adalah al-khulu, ini sepi. Artinya dia tidak menikah lagi, belum menikah lagi. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.